kelas 3, kembali lagi pada pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya kita belajar apa hari ini? Ya, sebelum kita tahu kita mau belajar apa hari ini, Ibu mau ingatkan ya, kamu untuk siapkan alat tulis kamu, siapkan buku latihan kamu, siapkan buku catatan kamu, supaya kamu nanti boleh mencatat informasi yang kamu dapatkan dalam video ini. Ya, kira-kira kita mau belajar apa ya Bu hari ini? Ya, kita akan belajar materi tentang mengurutkan volume benda dengan satuan tidak baku. Ya, kira-kira bagaimana Bu cara mengurutkan volume benda dengan satuan tidak baku? Ya, kita akan sama-sama belajar dari video ini ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara menentukan volume benda dalam satuan tidak baku dengan menggunakan satuan tidak baku apa? Benda konkret, benda-benda yang ada di rumah kamu. Boleh itu gayung, boleh itu gelas, atau apapun yang ada di sekitar kamu. Nah, hari ini kita akan belajar nih anak-anak ya, bagaimana sih mengurutkan volume benda tersebut dengan satuan tidak baku. Ya, kita hari ini akan banyak melihat gambar, ya, melihat gambar yang volumenya lebih banyak, lebih sedikit, dan lain sebagainya ya dengan gambar-gambar. Maka dari itu, kamu perlu perhatikan penjelasan dalam video ini. Nah, sebelum kita mulai nih ya, belajar untuk mengurutkan volume benda dari gambar yang sudah disediakan, kita perlu ingat lagi, apa sih volume itu? Ya, seberapa besar ruang yang ditempati dalam benda itu disebut dengan volume, ya. Atau volume itu adalah besar atau banyaknya ruang yang ditempati di dalam benda, ya. Besar ruang yang ditempati dalam benda, baik itu banyak ataupun sedikit, ya. Jadi itu dinamakan volume. Nah, benda yang memiliki ruang ternyata dapat kita urutkan anak-anak berdasarkan volumenya. Maka dari itu kita harus tahu dulu nih, volume dari suatu benda ini ada banyak enggak ya, gitu ya. Atau misalnya volume dari benda ini sedikit enggak ya, gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mengamati gambar atau kita harus tahu volume benda itu ada atau tidak, banyak atau sedikit, gitu ya. Maka dari itu kita nanti bisa mengurutkan, ya. Nah, sebelumnya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mengurutkan volume benda? Nah, yang pertama itu adalah kita perhatikan gambar benda yang sudah disediakan, ya. Kemudian, amati dan lihatlah volume masing-masing benda tersebut. Manakah benda yang memiliki volume paling banyak dan manakah benda yang memiliki volume paling sedikit. Setelah itu, urutkanlah benda tersebut dari volume benda yang paling banyak atau terbanyak sampai ke paling sedikit ataupun sebaliknya, atau mungkin yang diminta yang paling sedikit sampai yang terbanyak kamu urutkan, gitu ya. Jadi kamu perhatikan contoh berikut ya, atau kita perhatikan video ini supaya kita paham nih bagaimana cara mengurutkan volume benda dalam satuan tidak baku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat contoh berikut ini. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah berikut. Oke, kita perhatikan ya gambar-gambar yang tersedia. Urutan gelas berikut berdasarkan volume air di dalam gelas. Yang terbanyak adalah, coba kita urutkan ya. Urutkan gelas-gelas berikut dari yang terbanyak katanya. Kita lihat ya. Ibu lihat yang paling banyak semua ini adalah, ya benar, C ya, ini yang paling banyak pertama ya. Kemudian yang paling banyak kedua nih, air-airnya di dalam. Yang kedua, oke, yang A ya, gelas A. Berarti ini volume yang paling banyak kedua. Kemudian yang mana lagi? Yang B gitu ya. Oke, ini adalah volume air di dalam gelas yang terbanyak ketiga. Ya, setelah C, A, dan B. Dan yang terakhir adalah D, karena ini yang lumayan sedikit daripada yang lainnya ya. Jadi kita bisa simpulkan anak-anak ya, dari gambar ini kita bisa simpulkan urutan dari yang terbanyak adalah, nah jadi urutan gelas yang berisi air terbanyak adalah
gelas C, ya, gelas A, gelas B, dan gelas D, ya. Mudah ya anak-anak ya. Jadi kita amati dulu nih gambar yang tersedia. Kemudian kita perhatikan volume-volume air yang ada dalam gelas-gelasnya. Kemudian kita urutkan atau kita buat kesimpulan. Oke? Mudah ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada contoh nomor 2 ya. Made memiliki 3 kotak susu yang akan dimasukkan ke dalam lemari es. Made ini ingin memasukkan susu ke dalam lemari es dari volume susu yang paling sedikit terlebih dahulu ya. Nah, berdasarkan gambar kotak susu ini nih ya, yang dimiliki oleh Made, manakah urutan yang akan terlebih dahulu ya yang dimasukkan oleh Made ke dalam lemari es? Lihat, berarti kita lihat yang paling besar kotaknya itu A. Berarti nggak mungkin nih ini yang dimasukkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang B nih lumayan kecil tapi tidak terlalu besar ya. Oh, berarti ini nih yang dimasukkan terlebih dahulu pasti kotak susu yang kecil dulu karena pasti isinya lebih sedikit daripada yang lain. Berarti yang C. Oke ya, ini yang pertama dimasukkan. Kemudian setelah itu, wah, yang B dulu dong Bu, gitu ya. Oke, karena kotak susunya lebih kecil lagi nih daripada yang A. Dan yang terakhir yang dia masukkan adalah kotak susu yang A, gitu ya. Jadi setelah kita amati gambar-gambarnya, kita tahu yang pertama kali dimasukkan oleh Made adalah kotak susu yang bagian C dulu ya, kotak C, kemudian kotak B, kemudian kotak A. Jadi kita bisa mengurutkan atau membuat kesimpulannya. Jadi urutan kotak susu yang akan Made masukkan ke dalam lemari es adalah kotak C, kotak B, dan kotak A. Mudah ya anak-anak? Oke ya. Nah, karena mudah, kamu boleh lihat lagi nih ya. Yang tadi penjelasannya kalau mungkin masih ada yang agak-agak bingung gitu ya, kamu boleh perhatikan lagi, kamu boleh tonton lagi, supaya nanti kamu ketika dikasih soal latihan, kamu bisa mengerjakannya dengan baik ya. Nah, untuk itu demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, dan tetap berlatih supaya kamu bisa lebih mudah lagi nih mengurutkan volume benda yang sudah kamu pelajari tadi gitu ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.